Halo makhluk mana, selamat datang di Rudy's Room. Sebelum mulai episode kali ini, gue mau curhat sedikit. Kemarin itu kisah Fana yang pertama itu harus di take down karena bermasalah. Jadi ada problem dengan YouTube sehingga tidak bisa dimonetisasi. Gila, gue sudah bikin capek-capek gak dimonetisasi, yang bener aja, rugi dong. Gue sudah membuat dengan segenap jiwa dan raga, dengan darah dan air mata. Nggak ada yang lebay. Ngomong-ngomong, buat kalian yang belum subscribe, please lah subscribe. Subscribe itu gratis loh, jangan pelit-pelit. Nah, kisah Fana kali ini tentang mistis di sebuah rumah tua. Teman-teman yang manis, inilah kisah Fana. Kisah Fana kali ini kiriman dari seorang makhluk Fana bernama Iza. Iza ini orang Surabaya, tapi sejak orang tuanya bercerai, dia dan adiknya ketika si Iza ini berusia 4 tahun, itu dipindahkan ke Madura, tempat Mbah Kakung dan Mbah Putri. Mbah Kakung itu kakek, Mbah Putri itu nenek. Nah, waktu mereka tinggal di sini, di Madura ini, disinilah kejadian mistis yang dia alami. Nah, rumahnya ini memang sudah sangat tua banget. Iza sendiri ngirimin fotonya. Ada dua rumah, jadi rumah barat sama rumah timur. Nah, ini adalah penampakan rumah barat. Rumah barat ini di sini tertera tahun 1934, strip 67. Perkiraan Iza, ini adalah tahun dimana rumah ini dibuat. Waktu kecil, Iza tuh disuruh tidur di sini. Nah, ini adalah rumah timur. Rumah timur ini ditempatin Mbah Kakung dan Mbah Putri. Di sana ada 3 kamar dan yang ditempatin sama Mbah itu cuma 1, Mbah Kakung dan Mbah Putri. Sisanya kamarnya itu 2 lagi itu kosong. Pada suatu malam, Iza ini lagi tidur di rumah barat ya. Jadi dia itu ngeliat sesuatu di jendela. Pertama ada kemunculan kayak 2 bayangan gitu kan. Kayak ada yang ngintip dari jendela. Terus lama-lama sosok itu berubah menjadi sosok pocong. 2 pocong, yang satu ini berdarah-darah gitu kan, yang satu lagi juga berdarah-darah tapi sampai ke dadanya. Nah, sosok itu tuh kayak yang berdiam diri di jendela menatap si Iza. Iza waktu itu ketakutan, dia sampai kayak berusaha pejamin matanya, nggak mau ngeliat sosok itu saking takutnya. Tapi dia penasaran juga dengan sosok ini. Nah, sesekali dia buka matanya pelan-pelan dan sosok itu masih ada. Ditutup lagi matanya, kemudian beberapa saat kemudian dia coba buka lagi, memastikan sosok itu ada atau enggak, sampai sosok itu benar-benar menghilang. Jadi si Iza ini sejak waktu kecil dia sering banget ditampakin makhluk halus, sampai-sampai dia itu kayak terbiasa dengan segala penampakan yang terjadi di rumah itu. Kalau analisa gua, ini analisa ya, karena gua saat itu nggak ada di sana. Kemungkinan sosok pocong ini adalah sosok kiriman dari seseorang yang nggak menyukai keluarga itu atau seseorang di rumah itu. Rasanya sih begitu. Kalau ini adalah sosok penunggu rumah, kayaknya nggak gitu. Biasanya penunggu rumah itu dia nggak nakut-nakutin kalau tanpa alasan gitu. Dan biasanya yang namanya penghuni rumah itu pasti kan udah kenal orang-orang yang tinggal di situ, jadi kayaknya nggak akan nakut-nakutin dengan wujud seperti itu. Mungkin pernah suatu malam Iza itu juga pernah lihat kuntilanak itu kayak mondar-mandir di rumahnya. Tapi waktu itu tuh dia ngeliatnya kayak yang mencoba biasa aja, sampai akhirnya dia pelan-pelan menghindari itu gitu kan. Dia langsung berpaling ke tempat lain gitu kan, dan pelan-pelan kayak pura-pura nggak tahu. Pada suatu malam Iza melihat makhluk yang aneh banget. Jadi ada sosok seperti Lilliput. Tahu nggak Lilliput? Jadi Lilliput itu bentuknya kayak manusia, cuma tingginya badannya itu proporsional ya. Jadi bukan yang kerdil gitu. Kalau kerdil kan kayak kurcaci gitu kan. Ini bukan kurcaci, tapi secara proporsional itu dia seperti manusia normal gitu. Hanya saja tingginya itu cuma sejengkal. Ada banyak gitu katanya. Mungkin sekitar puluhan, belasan atau puluhan gitulah. Nah, makhluk-makhluk itu
keluar dari sekitar ranjangnya Iza. Iza ngelihat itu kayak yang terpaku gitu. Jadi ngelihat itu kayak yang biasa aja. Dia saat itu kayak bingung ngelihat, dibilang takut enggak juga gitu. Nah, makhluk-makhluk itu kata Iza itu mereka itu pakai baju itu bagus bajunya. Mereka ini berisik banget kalau ngomong. Jadi kayak itu kalau ngomong tuh berisik dan jahil juga gitu. Pada saat itu Iza ini kan mau tidur, dia merem dan kemudian dia pejamin mata berusaha tidur. Si makhluk itu kayak yang gelitik-gelitikin dia gitu kan. Dan Iza itu kayak yang kesel gitu. Iza saat itu nggak takut, dia kesel dan dia digebrak itu spray dan kasurnya itu digebrak sampai itu makhluk-makhluk itu kayak buyar dan ada sebagian yang jatuh ke lantai. Iza bilang mereka ini nggak serem, tapi mereka ini berisik gitu, cuma berisik aja, mengganggu aja. Pada suatu malam Iza ini kan kebangun gitu kan tengah malam, dia nggak bisa tidur lagi ini gara-gara makhluk-makhluk ini. Pada suatu sore Iza mau buang kulit pisang di dapurnya, di tempat sampah di dapur gitu maksudnya ya. Nah pas waktu dia lagi ngebuang, tiba-tiba ada suara kenceng banget kayak batu dilempar gitu kan. Seketika Iza ini kaget dan dia lari gitu. Pas dia lari, tiba-tiba ada sesuatu yang memegang kakinya. Jadi dia tuh kayak kesandung. Pas kesandung, dia pingsan. Pas bangun, dia lihat dia terbangun di sebelah Mbah Kakung dan Mbah Putri. Terus di dahinya ini ada semacam ramuan dari herbal gitu. Nah, kata mbah-mbah, Iza ini kesurupan. Cerita ini diceritakan sama mamanya Iza. Waktu itu kebetulan mamanya Iza ini lagi mengandung dia gitu, mengandung Iza. Nah, mamanya Iza ini pernah nemuin sesosok ular di dalam rumahnya, di dalam rumah itu maksudnya. Bentuknya itu ular biasa, cuman seperti ada mahkota di kepalanya. Jadi kayak ada batu di dahinya gitu, kayak batu permata gitu di dahinya. Dan si ular ini menatap tajam ke arah mamanya Iza. Waktu itu mamanya Iza itu berusaha kayak yang tenang gitu, sampai akhirnya itu ular hilang sendiri. Mamanya Iza juga pernah dikasih tahu sama sosok di rumah itu. Jadi ada sesuatu yang berharga di rumah itu. Diikutilah sama mamanya Iza dan dia menemukan sebuah tempat yang berisi harta karun. Tapi Iza di sini nggak menjelaskan ya isi harta karun ini apa. Harta karun kan macam-macam ya, ada emas, berlian dan sebagainya. Cuma Iza nggak menceritakan secara detail. Pokoknya itu adalah harta karun dan katanya sih nggak bisa diambil sama sembarang orang. Jadinya ya dibiarin begitu aja sama mamanya Iza. Cerita ini dari papanya Iza. Jadi katanya pada suatu malam papanya Iza ini lagi tidur di kasur. Nah tiba-tiba ada sosok tinggi besar, hitam tinggi besar atau yang biasa kita sebut genderuwo. Jadi genderuwo ini kayak ngangkat papanya Iza itu. Papanya Iza ini berasa kayak badannya ini terangkat. Itu tuh sebenarnya bukan badannya yang diangkat, tapi sukmanya. Mbah Kakung ini dulunya ini adalah seorang pejuang peta. Peta itu pembela tanah air. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat sendiri di Google ya. Baca sendiri Google. Cari sendiri. Jangan manja. Mbah Kakung katanya pernah ketemu sama Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul ini ngasih Mbah Kakung harta yang jumlahnya sangat banyak. Tapi Mbah Kakung menolak. Katanya sih itu pemberian jin. Jadi dia nggak mau. Takutnya ada syarat ini, syarat itu. Jadi sama dia ya ditolak. Kalau kalian pasti nggak akan nolak ya. Nah ini adalah foto-foto ruangan yang dikirimkan oleh Iza. Nah itu dia cerita mistis yang dikirimkan oleh Iza. Terima kasih banyak kirimannya Iza. Buat kalian yang mau kirim cerita boleh email ke rudirua@gmail.com. Cerita kalian harus jelas ya supaya gampang dimengerti oleh para pendengar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel gue dan sampai jumpa di video selanjutnya.